Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim KKN PPM UGM Wanurejo 2020 akan menjelaskan tentang wacana health tourism. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, konsep atau wacana tentang health tourism. Lalu, kebijakan pengembangan health tourism di Indonesia, penerapan health tourism di Desa Wisata Wanurejo, dan peran pemuda untuk ikut mewujudkan health tourism di Desa Wisata Wanurejo. Langsung saja. Yang pertama, apa itu health tourism? Definisi health tourism atau wisata kesehatan. Wisata kesehatan memiliki beberapa definisi, yaitu wisata yang dikembangkan untuk tujuan kesehatan seperti pencegahan dan pengobatan penyakit serta pemeliharaan kesehatan. Destinasi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan untuk mendukung kesehatan yang berkualitas. Dan juga aktivitas perjalanan ke daerah wisata dengan tujuan memperoleh pengobatan atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Health tourism sendiri terdiri dari wellness tourism atau pariwisata kebugaran, dan medical tourism atau pariwisata medis. Pariwisata kebugaran adalah perjalanan untuk memelihara serta pemulihan kesehatan fisik dan mental. Pariwisata ini dilakukan oleh orang yang sehat, tidak menderita suatu penyakit, atau orang yang baru sembuh dari penyakit. Kegiatannya dapat berupa pijat refleksi, pijat kebugaran, spa, yoga, meditasi, akupuntur, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua ada pariwisata medis. Perjalanan untuk pengobatan penyakit yang menyangkut tindakan medis atau pemeriksaan kesehatan lainnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh penderita penyakit atau kelainan kondisi kesehatan. Kegiatannya dapat berupa operasi, cuci darah, fisioterapi, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari wellness tourism atau pariwisata kebugaran adalah yoga, akupuntur, dan pijat kebugaran. Wisata ini dirancang untuk tujuan relaksasi, mencari ketenangan, serta peningkatan kebugaran tubuh. Sedangkan contoh dari pariwisata medis adalah operasi, cuci darah, ataupun fisioterapi. Wisata ini lebih berfokus pada prosedur operasi. Health tourism dapat dikembangkan berdasarkan bahan-bahan atau aset yang telah tersedia pada suatu daerah tersebut, atau diadakan berdasarkan kebutuhan dan permintaan. Contohnya, tradisi penyembuhan asli Indonesia, seperti jamu dan pijat tradisional. Lalu, layanan medis seperti posyandu dan posbindu. Dan ada juga tradisi spiritual, tarian tradisional. Ada juga homestay dan wisata alam lainnya. Kebijakan pengembangan health tourism atau wisata kesehatan di Indonesia. Pengembangan wisata kesehatan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif serta sosial dan ekonomis. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai dengan 2025. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
pengembangan wisata kesehatan di Indonesia telah disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Memorandum of Understanding atau MOU tahun 2012 dan 2017 serta Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Wisata Kesehatan tahun 2017 yang berisi tentang koordinasi dan harmonisasi kebijakan program dalam pengembangan wisata kesehatan, peningkatan mutu wisata kesehatan, pengembangan promosi wisata kesehatan, pemberdayaan masyarakat di lingkungan wisata kesehatan, pertukaran data dan informasi terkait pengembangan wisata kesehatan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dalam pengembangan wisata kesehatan, dan perlindungan kesehatan terhadap wisatawan. Penerapan health tourism di Desa Wisata Wanurejo. Di Desa Wisata Wanurejo, health tourism dapat diterapkan dan diwujudkan dengan cara melakukan yang pertama, pemberdayaan lingkungan dengan menanamkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat. Karena lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman adalah modal utama dalam mewujudkan health tourism. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah kecil, diantaranya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai jenisnya, organik maupun anorganik, menerapkan 3R, reuse, reduce, recycle, dan mengolah limbah sampah organik. Lalu, yang kedua, dapat dengan memberikan fasilitas yang mendukung kesehatan seperti klinik medis atau layanan kesehatan lainnya seperti meditasi, spa, dan pijat refleksi. Dan yang terakhir, objek wisata yang mengandung konsep pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit di area objek wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan membuat spanduk atau poster yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan spanduk atau poster tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat maupun turis tentang pentingnya pencegahan penyakit. Karena apapun itu penyakitnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Di masa pandemi COVID-19 atau era normal baru ini, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyediakan fasilitas cuci tangan, untuk cuci tangan tentunya, menyediakan fasilitas cek suhu badan sebelum memasuki area objek wisata, pembatasan jumlah pengunjung per hari, dan penerapan protokol kesehatan lainnya yang dapat mengurangi penyebaran dari COVID-19. Nah, selanjutnya terdapat peran kita sebagai pemuda yang menjadi penerus bangsa. Seperti kata Bung Karno, 10 pemuda dapat menguncangkan dunia. Untuk mewujudkan health tourism, kita dapat berperan dalam mewujudkannya dengan memahami konsep health tourism atau wisata kesehatan sehingga dapat ikut menciptakan kawasan wisata yang bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah organik dan anorganik, serta mempelajari cara pengolahan limbah sampah organik sehingga masalah sampah dapat teratasi dengan baik. Lalu, mempelajari atau mengikuti kursus pijat, terapi, spa, dan layanan kesehatan lainnya yang nantinya dapat ditawarkan kepada wisatawan yang berkunjung. Kita juga harus ikut membantu penyemprotan disinfektan di area yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Nah, kita juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar dan wisatawan agar tetap menggunakan masker selama di area wisata. Kita juga dapat menyediakan hand sanitizer atau fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik. Dan hindari berkerumun atau nongkrong dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak berpergian untuk ikut mencegah penyebaran virus COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan lainnya.
Ya, sekian sosialisasi dari kami. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi, rajin cuci tangan, dan gunakan masker. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kami ya, karena follow itu gratis.